Salam, halo kaum cendekia. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan coba membahas berkenaan dengan resensi dan juga kata baku. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi berkenaan dengan resensi maupun dengan kata baku. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas terkait dengan resensi dan juga kata baku. Kemudian kegunaan resensi untuk kita sebagai mahasiswa untuk apa sih? Kemudian penggunaan kata baku yang tepat itu seperti apa? Ya, jadi pertemuan kita hari ini akan membahas berkenaan dengan resensi dan juga kata baku. Yuk, mari kita bahas. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu ya berkenaan dengan definisi dari resensi. Jadi sebetulnya resensi itu adalah menilai ya buku atau karya seseorang. Sudah tentu terkait dengan menilai ini ada beberapa kriteria khusus ya. Kriteria khusus ini sudah tentu untuk si peresensi. Peresensi adalah orang yang menilai ya terkait dengan buku atau karya orang lain ya. Jadi, hakikatnya adalah bahwa sebetulnya meresensi adalah menilai suatu karya. Sudah tentu ada beberapa asas pertimbangan yang perlu dilakukan, ya. Salah satunya adalah sudah tentu nanti akan dilihat dari segi bahasanya. Nanti kita lihat ya, bahasanya apakah sudah sesuai atau belum dengan tema yang diangkat, bahasanya tajam, lugas, ataukah sudah objektif atau belum. Ya, jadi terkait dengan resensi, salah satu yang dinilai adalah dari segi tata bahasanya. Ya, kemudian kita juga lihat terkait dengan pilihan katanya, apakah sudah sesuai dengan tema yang diangkat. Ya, nah yang kedua adalah pilihan dari kata. Kemudian ada format dan juga isi dari resensi. Ya, jadi nanti terkait dengan menilai suatu karya, ada format tersendiri, ada format khusus supaya kita bisa menilai karya dari orang lain. Kemudian objektif. Ya, yang terakhir adalah objektif. Jadi salah satu asas pertimbangan untuk bisa menilai suatu karya orang lain atau buku adalah bersifat objektif. Jadi saya ulangi lagi bahwa sebetulnya resensi adalah menilai suatu karya orang lain, ya. Karya di sini bisa buku. Salah satunya karyanya adalah buku. Jadi nanti kita akan menilai kualitas dari karangan tersebut, ya. Apakah sudah memenuhi standar yang sudah ada? Apakah sudah sesuai dengan tema yang diangkat, gitu kan? Apakah sudah objektif? Apakah pilihan katanya sudah memenuhi syarat terkait dengan tema yang sudah diangkat? Ya, jadi resensi adalah menilai suatu buku. Baik, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah berkenaan dengan bentuk resensi. Jadi resensi itu nanti outputnya ada bermacam-macam ya. Salah satunya ada dalam bentuk ringkasan, kemudian dalam bentuk deskripsi, kemudian dalam bentuk kritik, apresiasi, dan juga praduga. Ya, saya ulangi lagi terkait dengan bentuk dari resensi adalah yang pertama terkait dengan ringkasan, kemudian deskripsi, kritik, gitu kan, kemudian apresiasi, dan yang terakhir adalah praduga. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari resensi. Oke, akan saya jelaskan ya satu persatu. Yang pertama adalah ringkasan. Jadi kalau misalkan ringkasan, sudah tentu peresensi akan membuat ringkasan ya dari keseluruhan isi buku. Ya, itu adalah resensi dalam bentuk ringkasan. Kemudian kalau misalkan dalam bentuk deskripsi, artinya dalam bentuk pandangan secara menyeluruh. Sudah tentu apabila berbicara terkait dengan deskripsi, penjelasannya akan lebih banyak dibandingkan dengan ringkasan. Ya. Deskripsi buku. Nah, biasanya deskripsi buku juga akan lebih ke poin-poin unggulan apa saja. Ya, selain poin unggulan, sudah tentu ada kelemahannya juga. Kelemahan nanti masuk ke dalam kritik. Ya,
Jadi kalau misalkan kritik itu sifatnya membangun ya. Nah, jadi kritik itu sudah tentu nanti ada beberapa kelemahan yang akan disampaikan oleh si resensi. Kemudian ada juga bentuk resensi apresiasi. Ya, sudah tentu apresiasi adalah salah satu bentuk kekaguman si peresensi terkait dengan isi buku yang telah dia ulas. Ya, jadi kalau misalkan apresiasi itu mengangkat pendapat pribadi si penulis terkait dengan kualitas dari buku tersebut. Ya, kemudian yang terakhir ada praduga. Jadi praduga adalah prasangka si presensi. Ya, jadi si presensi akan membicarakan ya praduga yang dikemukakan oleh si penulis. Biasanya praduga erat kaitannya dengan mencari keuntungan secara ekonomis ya, atau yang sifatnya mementingkan diri sendiri. Nah, jadi praduga ini adalah salah satu bentuk prasangka dari presensi. Kira-kira karya ini ya ditujukan atau tujuannya untuk apa? Apakah dari segi ekonomi atau material, ataukah yang sifatnya ambisius ya berkenaan dengan kepentingan secara pribadi ya. Nah, jadi terkait dengan bentuk resensi, saya ulangi lagi, ada yang bentuknya ringkasan ya. Jadi secara keseluruhan akan dibuat secara ringkas ya. Kemudian ada deskripsi buku. Jadi banyak penjelasan terkait dengan isi dari buku yang akan disampaikan dalam bentuk penjelasan. Kemudian bentuk resensi yang lainnya adalah kritik. Ya, kritik sudah tentu akan membicarakan kelemahan. Sudah tentu ini nanti sifatnya akan lebih membangun supaya nanti buku ini bisa lebih bagus lagi. Kemudian ada apresiasi, bentuk penghargaan bagi si penulis. Peresensi akan mengapresiasi terkait dengan hasil karya yang telah diresensinya. Jadi ini adalah bentuk kekaguman. Kemudian juga ada praduga, berisi prasangka dari presensi. Jadi nanti akan memprediksi ya, sebetulnya si penulis ini tujuannya untuk apa? Apakah dari segi material gitu kan, ataukah dari segi ambisius ya, atau kepentingan secara pribadi. Itulah dasar dari resensi. Yang pertama ada ringkasan, kemudian yang kedua adalah deskripsi buku, yang ketiga adalah kritik, yang keempat adalah apresiasi, dan yang kelima adalah praduga. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan dasar resensi. Ya, dasar resensi adalah aspek dasar terkait dengan penilaian yang akan dilakukan oleh peresensi. Saya ulangi lagi bahwa sebetulnya peresensi adalah orang yang akan menilai suatu karya atau buku. Maka di sini perlu saya jelaskan bahwa sebetulnya ada dasar atau asas pertimbangan yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah terkait dengan latar belakang. Jadi ternyata seseorang yang ingin menilai buku karya seseorang, gitu kan, harus mengetahui dulu latar belakang si penulis. Lebih bagus lagi kalau misalkan si peresensi ini mengenal betul terkait dengan si pengarang buku tersebut. Karena salah satu aspek dasar untuk bisa meresensi adalah mengetahui dan juga mengenali si latar belakang penulis. Ya, itu adalah terkait dengan dasar untuk meresensi. Kemudian aspek yang kedua adalah terkait dengan macam atau jenis buku yang akan diresensi. Ya, sehingga kita harus mengetahui dulu kira-kira buku yang akan kita resensi tergolong jenis apa. Ya, karena terkait dengan jenis buku ada berbagai macam buku, maka dasar yang perlu diketahui adalah jenis buku apa yang harus ditelaah atau dinilai. Nah, salah satu dasarnya adalah si peresensi mengetahui betul ya terkait dengan jenis atau macam buku yang akan diresensi atau yang akan dinilai. Yang terakhir adalah sudah tentu paham terkait dengan keunggulan buku tersebut. Berbicara keunggulan juga harus mengetahui terkait dengan kelemahan dari si buku tersebut. Ya. Nah, dasar dari menilai atau mengetahui keunggulan atau kelemahan buku, kita harus paham betul terkait dengan isi buku tersebut. Maka diperlukan yang namanya membedah buku dari awal sampai akhir, kemudian kita baca isinya, kalau perlu di proofread sehingga kita mengetahui keunggulan dan kelemahan dari buku tersebut.
Ya, saya ulangi lagi, dasar untuk bisa meresensi adalah yang pertama latar belakang. Ya, peresensi mengetahui latar belakang dari si penulis. Ya, kemudian yang kedua adalah macam atau jenis buku. Ya, termasuk jenis buku yang seperti apa. Peresensi mesti mengetahui hal tersebut. Dan yang terakhir adalah terkait dengan keunggulan dan juga kelemahan dari buku tersebut. Secara otomatis harus mengetahui dan membaca dari awal sampai akhir dari isi buku tersebut. Itulah dasar dari resensi. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan resensi. Jadi terkait dengan resensi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah berkenaan dengan fisik dari buku ya. Jadi buku itu kalau misalkan kita lihat ada sampulnya gitu kan, kemudian kualitas kertasnya seperti apa, ukuran fontnya ya, kemudian berat dari kertasnya. Terkait dengan kertas kan ada yang beratnya 70 gram, 75 gram, kemudian ada juga yang 80 gram. Kemudian isinya apakah full color atau tidak. Kemudian ada juga yang menggunakan kertas buram gitu kan, sampulnya tidak menarik gitu ya. Ada juga yang sampulnya menarik dan full color. Nah, terkait dengan fisik menjadi salah satu penilaian untuk buku ya. Kemudian selanjutnya ada isi ya dari buku tersebut. Apakah isinya mudah untuk dipahami oleh si pembaca atau tidak? Kemudian apakah menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh si pembaca atau tidak? Ya, apakah kalimat yang dikemukakan itu bertele-tele atau tidak? Ya, jadi penilaian yang lainnya adalah bahwa sebetulnya terkait dengan buku adalah kejelasan terkait dengan penyampaian kalimat atau informasi dari buku tersebut. Ya, kemudian terkait dengan bahasa, apakah bahasanya mudah dipahami? Itu kan, apakah menggunakan bahasa yang baku atau tidak baku? Ya, sehingga nanti si pembaca bisa mudah untuk memahami apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan oleh si penulis. Ya, kemudian dari judul, sistematika, dan juga ikhtisar. Judulnya apakah sudah sesuai dengan tema yang diangkat oleh buku tersebut atau tidak? Sesuai tidak dengan isi yang sudah disampaikan. Nah, jadi terkait dengan judul, tema, kemudian terkait dengan bahasa, itu harus sesuai sehingga orang paham terkait dengan apa yang ingin disampaikan oleh si penulis. Kemudian sistematikanya sudah berurutan atau belum? Biasanya kan kalau di dalam sistematika ada yang menggunakan abjad, A, B, C, atau menggunakan angka 1, 2, 3. Kemudian kalau misalkan ada subbabnya, biasanya menggunakan 1.1, 1.1.1, atau 1.1.2. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah terkait dengan keunggulan dari buku tersebut. Salah satu yang menjadi titik poin terkait dengan kualitas buku adalah ketersediaan informasi yang disampaikan oleh buku tersebut. Kemudian apakah yang disampaikan itu up to date dengan zaman sekarang atau tidak, artinya ada kebaharuan atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan kualitas ya, kualitas dari susunan kalimat yang sudah disampaikan di dalam buku ya. Nah, kita bisa melihat kualitas di dalam suatu buku menggunakan bahasanya baik atau tidak, menggunakan bahasa yang baku atau tidak, kemudian mudah dipahami atau tidak. Nah, titik poinnya adalah terkait dengan nilai isi dari resensi adalah kualitas terkait dengan penyampaian di dalam buku tersebut. Apakah mudah dipahami atau tidak? Lanjutkan lagi ya materi selanjutnya. Ya, jadi kalau barusan kita membahas terkait dengan resensi, ya kan? Apa saja sih yang perlu diresensi gitu kan? Syarat untuk resensi apa saja? Bagian mana saja yang harus kita resensi sehingga kita bisa mengetahui kualitas dari buku. Nah, sekarang seorang peresensi atau orang yang menilai buku juga memiliki syarat ya yang harus dipenuhi sehingga peresensi ini qualify ya atau memiliki kemampuan ya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga resmi untuk bisa menilai suatu buku ya.
Jadi tidak hanya buku saja yang dinilai, tetapi juga ada syarat khusus terkait dengan si presensi ya. Jadi ada beberapa syarat atau kualifikasi yang harus dimiliki oleh si presensi sehingga buku itu betul-betul dinilai oleh orang yang tepat. Salah satunya adalah memiliki pengetahuan di bidangnya. Contoh misalkan buku yang akan diresensi adalah buku ekonomi. Artinya orang yang pantas untuk meresensi buku tersebut adalah orang yang memiliki pengetahuan di bidang yang sama. Artinya memiliki pengetahuan di bidang ekonomi sehingga sebanding apa yang akan diresensi. Ya, seperti itu. Itu adalah kualifikasi yang pertama. Kemudian ada kualifikasi yang lain adalah kemampuan analisis. Jadi kalau misalkan barusan mengetahui atau memiliki pengetahuan yang sebanding buku ekonomi, maka akan diulas atau dinilai oleh ahli ekonomi juga. Nah, selanjutnya adalah memiliki kemampuan analisis. Jadi, analisis itu adalah melihat ya keseluruhan isi buku, apakah buku ini memenuhi syarat terkait dengan buku yang sudah baik atau belum. Ya, penyampaiannya sudah sesuai atau belum. Kemudian isi yang sudah disampaikan sudah tepat atau belum. Nah, kemampuan analisis inilah yang diperlukan oleh si presensi. Ya. Kemudian yang ketiga nih ya, yang terakhir. Nah, yang terakhir ini adalah memiliki pengetahuan dalam acuan yang sebanding. Jadi kalau misalkan presensi buku memiliki pengetahuan cukup ya di bidang yang lainnya, maka si presensi pun memiliki pengetahuan di bidang yang sama. Contoh misalkan kalau tadi ekonomi, maka misalkan si penulis buku ini tidak hanya paham di bidang ekonomi, tapi misalkan ada kaitannya dengan pariwisata, maka si presensi pun memiliki pengetahuan yang sebanding. Tidak hanya ekonomi, tetapi memiliki pengetahuan juga terkait dengan pariwisata. Karena biasanya terkait dengan buku itu tidak hanya berpatok kepada satu jalur ilmu pengetahuan saja, biasanya nanti akan merambah ke ilmu pengetahuan yang lain walaupun tidak dominan. Tetapi hal ini perlu dipertimbangkan supaya bisa melihat ya keselarasan isi dari buku ya. Jadi saya ulangi lagi teman-teman semua. Jadi kualifikasi untuk si presensi adalah satu, memiliki pengetahuan di bidang yang sama. Kalau ekonomi berarti presensinya juga ekonomi. Kalau bukunya pariwisata, maka si presensi juga memiliki pengetahuan di bidang pariwisata. Kemudian yang kedua adalah mengetahui atau memiliki kemampuan analisis. Jadi nanti yang dianalisisnya adalah data yang disampaikan sudah benar atau belum. Kemudian ilmu pengetahuan yang sudah disampaikan sudah tepat atau belum. Kemudian nanti akan dilihat gramatikal atau dari sisi bahasa yang disampaikan mudah dipahami atau tidak. Itu dari sisi kemampuan analisis. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan dalam acuan yang sebanding atau memiliki pengetahuan lain yang sebanding. Contoh misalkan buku ekonomi, kemudian si penulis ini memiliki kemampuan pengetahuan lain di bidang pariwisata misalkan ya, seperti itu. Kemudian si presensi juga sama. Jadi memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, kemudian memiliki pengetahuan lain di bidang pariwisata ya. Jadi sebanding ya, sehingga nanti pada saat penilaiannya akan semakin akurat. Itu adalah dasar kualifikasi terkait dengan si presensi. Ya, barusan kita sudah membahas ya berkenaan dengan resensi. Ya, dasar-dasar dari resensi, kemudian juga apa saja sih sebetulnya untuk menilai suatu buku, kemudian kualifikasi dari presensi itu seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kata baku. Sebetulnya kata baku adalah kata resmi yang sudah dikodifikasi dan disepakati bersama. Sehingga antara si pemberi informasi dan penerima informasi memahami apa yang disampaikan. Bahasa baku itu sebetulnya akan mempermudah pemahaman kedua belah pihak. Dengan syarat bahwa sebetulnya bahasa baku itu sudah disepakati bersama. Karena kita tahu bahwa sebetulnya Indonesia itu memiliki beragam kebudayaan, beragam bahasa, ya, kemudian beragam dialek. Maka salah satu untuk bisa mempermudah adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini kemudian kita
kita permudah lagi dengan menggunakan bahasa baku, karena bahasa Indonesia pun ada beberapa bahasa yang tidak baku. Nah, bahasa baku ini dikodifikasi, disepakati bersama supaya bisa mudah untuk dipahami antar si pemberi informasi dan juga penerima informasi. Tidak hanya bahasa baku, bahasa non-baku juga disepakati bersama bahwa sebetulnya ini adalah bagian dari bahasa non-baku. Ini adalah bahasa baku. Fungsinya adalah bahasa baku biasanya dilakukan untuk acara-acara resmi, acara formal. Dan biasanya bahasa baku ini digunakan pada saat penulisan karya ilmiah, makalah, artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi. Sedangkan bahasa non-baku biasanya dipergunakan untuk bahasa sehari-hari pada saat kita bertemu dengan teman, keluarga, ya, dan juga biasanya juga masyarakat yang sifatnya non-formal, ya. Nah, jadi bahasa baku sebetulnya adalah mempermudah kita ya untuk bisa memahami antar satu sama lain, bukan untuk mempersulit, karena biasanya bahasa baku itu sudah terdaftar di KBBI, dan bahasa baku akan erat kaitannya dengan teks akademik yang biasanya digunakan pada saat menulis skripsi, tesis, disertasi, jurnal, artikel, maupun makalah. Ya, itu poinnya ya. Jadi teman-teman, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Jadi kita membahas terkait dengan resensi, kemudian kualifikasi, syarat, kemudian macam-macam bentuk dari resensi seperti apa, kemudian kualifikasi dari presensi. Presensi itu adalah yang menilai ya, yang menilai buku atau karya dari seseorang gitu kan. Kemudian kita juga sudah membahas terkait dengan kata baku. Kata baku erat kaitannya dengan teks akademik yang sifatnya formal dan memudahkan antara si pemberi informasi dan penerima informasi ya. Segitu dulu untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar. Salam.